Hi everyone, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Noi di Birmingham. Apa kabar kalian semuanya? Hopefully you are doing well and happy wherever you are. Yang baru di channel aku, welcome. Hope you enjoy every video in this channel. Di channel aku ini, aku ngebahas tentang luka-liku tentang pernikahan campuran, especially Indonesian and British, dan manakah kehidupan di sini living in the UK. Hari ini aku mau share dengan kalian tentang biaya hidup di sini, especially sekarang lagi krisis. Kita udah tahu bahwa biaya kehidupan di Inggris ini lumayan cukup mahal kalau dibandingkan tinggal di Indonesia. I had an experience living in Indonesia and now I'm living here in the UK. Perbedaannya cukup sangat signifikan. So, first of all, aku mau share bagaimana pertama kali aku di sini, biaya kehidupan di sini. Untuk biaya-biaya yang namanya living cost, jadi depend on people. Jadi balik lagi ke orang-orang itu sendiri. Ada yang mereka menggunakan biaya hidupnya yang sangat-sangat simple, sangat sederhana, sangat hemat. Ada juga yang spend a lot of money for living. Mereka spend banyak uang buat hal-hal yang kesenangan mereka. Ada juga yang seperti itu. My personally, aku person yang sangat termasuk yang sangat hemat. Too much thinking about the money. Before I spend the money, aku selalu think and think again. Jadi setiap aku mau menggunakan uang, aku selalu berpikir 2 kali gitu guys. Karena actually, live is only once in lifetime, right? So we have to enjoy it. Tapi bukan kita berhura-hura. Kita nggak memikirkan masa depan. Aku sangat memikirkan masa depan sekali karena kan we never know what's going on in the future. So kita punya anak, kita harus mikirkan bagaimana anak, masa depan anak dan masa depan kita sendiri gitu. Dan masa depan keluarga yang kita bangun. Untuk biaya-biaya dulu, when I live in Indonesia, ketika aku tinggal di Indonesia, atau aku tinggal di Jakarta itu 2011-2012 sebelum aku menikah, penghasilan 10 juta rupiah per bulan itu menurut aku sangat cukup sekali. Itu kalau dikurskan ke British berarti 10 juta kita bagi 20 ribu deh. Kursnya lagi bagus ya, tapi sekarang kursnya lagi turun. Kita bagi 20 ribu itu sekitar 500 pound sterling per bulan. Nah itu cukup ya untuk aku dulu tinggal di Indonesia. Tapi I don't know now. Aku nggak tahu sekarang ya how cost living in Indonesia right now. Jadi aku nggak tahu ya bagaimana sekarang costnya berapa, penghasilannya berapa dikalkulasikan. Tapi ini dulu ke back 10 years ago. Nah, ketika aku pindah ke UK dan aku ikut suami kan, dulu waktu aku pertama kali di Inggris, I didn't manage myself the cost for living. Jadi semua itu suami yang ngatur. Nah, dulu kan waktu pertama datang ke sini kan, aku tahunya belanja udah beres. Aku tahunya bikin list-list aja. Suami yang belanja. Tahunya aku udah masak, aku ngurus anak, beresin. Tapi suami share gitu, biaya per bulan apa yang harus kita bayar, apa yang harus kita spend gitu. Spend the money for a month. Honestly, walaupun pendapatan suami alhamdulillah bisa dikategorikan yang sangat-sangat cukup sekali, tapi saat itu memang kondisinya waktu pertama datang ke UK ada sedikit trouble, masalah dengan financial. Di waktu itu kita tuh sangat masih prihatin segala sesuatu biaya-biaya yang harus kita kalkulasikan itu sebisa mungkin diminimize gitu. Waktu itu ada mortgage itu cicilan rumah ya, karena honestly kita masih nyicil. Terus biaya makan, asuransi, bill listrik, gas, air itu per bulan, terus internet, telepon, mobile, TV license, ada juga terus aplikasi-aplikasi atau TV kabel yang kita gunain, dan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lain. So, in calculation per month, waktu itu total semua hampir 2000 lah. Masih satu anak, jadi nggak nyampe 2000 lah, kurang dari 2000 kita udah bisa squeeze the money gitu, bisa kita spend money dan kita bisa living, membiayai semua yang kita perlukan gitu. Kesini anak bertambah, otomatis cost-nya juga bertambah juga ya. Tahun bertambah dan alhamdulillah ekonomi suami juga makin membaik. Uang yang tertahan di perusahaan yang bangkrut dulu itu cair, alhamdulillah ekonomi kita semakin membaik. We had decided to have another baby. Alhamdulillah kita dikasihnya cepat dan kita punya anak dan itu cost-nya bertambah lagi. Nah, untuk benefit, child benefit, yes, child benefit kita dapat. Dua-duanya kita dapat, anak yang pertama sama anak yang kedua dapat karena penghasilan suami itu di bawah 50.000 pound sterling per year. Itu masih bisa disupport sama pemerintah untuk benefit, tetapi nggak bisa yang lainnya. Nah, sekarang suamiku tuh lebih dari 50.000 pound sterling, jadi kita tidak bisa lagi mendapatkan benefit dari pemerintah. Sebelum aku bicara tentang biaya cost living in the UK setelah krisis, aku mau share dulu information. Many people out there presume that we living in the UK, we earn a lot of money and we are rich.
Okay, especially Indonesian people thought that orang Indonesia itu berpikir, wah enaknya tinggal di Inggris, gajinya besar, selalu dipikirkan adalah gajinya besar gitu. Please think about cost for living. Oke, uang penghasilan yang kita dapatkan sangat besar, but cost for living is very expensive too. Lumayan sangat mahal. Ditambah lagi sekarang kan anak-anak udah besar. Anak-anak sekolah itu memang gratis ya kita, karena anak-anak di UK, mau itu British mau enggak British, untuk semua anak-anak dari 0 sampai 18 tahun itu gratis. But untuk anak-anak tuh ada aktivitas-aktivitas setelah sekolah seperti gimnastik, swimming, piano, les musik, les dance, anything, activity yang membutuhkan banyak-banyak uang. Itu untuk anak-anak. Sementara cost for living buat kita, generally, kita masih punya mortgage, kita ada bill-bill yang tadi aku sebutkan di awal, ada telepon, ada bill listrik, air, gas, TV, aplikasi-aplikasi yang kita bayar, ada internet, ada juga mobile phone, biaya-biaya lainnya yang tidak terduga, terus kita juga ada biaya buat tax, pajak, insurance, pajak buat mobil gitu. Banyak lagi costnya. Makin kesini anak bertambah dan biaya hidup juga bertambah di angka 2.500 per month. Itu untuk cost living aja. Nah, untuk 2.500 pound itu per bulan, itu biaya-biaya yang termasuk premier yang tidak bisa ditunda. Sementara untuk biaya-biaya kayak baju atau entertain atau kita pengen apapun itu di luar budget yang tadi ya. Termasuk dengan pajak dan asuransi di luar biaya yang tadi. Nah, sekarang kita ke salary. Itu beda-beda tergantung pekerjaannya, tergantung skill yang kita miliki dan sektor apa di bidang apa kerjaan kita. Itu beda-beda. Ada yang skill worker atau non-skill worker. Nah, skill worker itu biasanya berpenghasilan di atas 25.000 pound sterling per tahun. Kalau aku lihat dari beberapa slip kayak kliennya suami, ada yang accountant, ada yang konsultan kesehatan, ada dokter. Jadi mereka tuh professional workers, pekerja profesional, mereka tuh rata-rata berpenghasilan di atas 50.000 per tahun. Ada juga yang konsultan kesehatan, konsultan dokter, spesial dokter itu bisa mencapai 100.000 pound sterling per tahun. Sementara gaji minimum nasional di Inggris itu, gantung usianya juga, dihitung per jam. Ada usianya di bawah 20, di atas 20, atau masa apprenticeship, masa magang, itu beda-beda sekali ya untuk earn the money. Jadi itu dihitungnya per jam seperti itu. Jadi untuk biaya cost living otomatis tergantung bagaimana seseorang memanage gaya hidupnya gitu, atau keperluan masing-masing gitu. Setiap individu pasti different, every people are different, antai. Jadi kita nggak bisa memfokuskan kepada kita dan menyamaratakan ke yang lain. Suamiku bukan employed, but self-employed. Jadi suamiku berbisnis sendiri, kita tidak disamakan penghasilannya dengan employed gitu. Karena kalau bisnis itu kan, yang namanya bisnis itu ada yang up and down gitu kan, nggak bisa statis sama seperti kontrak kerja di employee. Kalau employee itu kan mereka per bulan sudah tahu kontrak kerjanya dan tahu berapa salary yang mereka dapat. Nah, kalau kita bisnis, aku dan suami, itu kita self-employed, jadi kita itu tergantung kita kerja keras ya dapat uang banyak, kalau ya malas-malas ya nggak dapat gitu. Itu lagi krisis, semua harga naik, sandang, pangan, papan itu naik. I estimated that about 5% going up. I think so. Jadi sekitar segitu ya, sekitar 5%-an naik lah. Nah, tapi yang aku rasakan ketika dulu sebelum krisis dan sekarang setelah krisis, approximately semua itu yang biasanya kita bisa lah di sampai 2.500 lah. Nah, sekarang setelah krisis itu kita increase cost living about kurang lebih 3.000-an. Itu semua yang total yang benar-benar kita perlukan banget ya. Itu nggak termasuk kalau misalkan aku suka nonton yang kayak gitu-gitu untuk entertainment atau hiburan atau baju-baju, itu nggak termasuk ya teman-teman. So itu hanya pure buat yang benar-benar penting banget yang nggak bisa di stop gitu. Tapi kita bisa meminimize dari situ, seperti kayak makan yang bisa diirit gitu dari makanan. Pokoknya ada biaya-biaya yang bisa ditunda dulu gitu. Aku pernah ngobrol sama teman-teman juga di sini. Average-nya biaya cost for living itu kalau misalkan penghasilannya di bawah 1.000 memang agak sulit. Biasanya kalau penghasilannya di bawah 12.000 per tahun, kita bisa klaim ke pemerintah, minta tunjangan. Ada beberapa banyak sekali tunjangan-tunjangan yang dikasih pemerintah kalau misalkan penghasilan kita bawah 12.000 pound sterling per tahun. Tapi kalau di atas itu nggak bisa. Kalau misalkan kayak family banyak anak, kayaknya aku nggak tahu gimana
struggle-nya gitu. Tapi mungkin itu kan ada biaya pemerintah ya, seperti anak-anak kan dikasih juga per bulannya. Jadi ada bantuan-bantuan juga dari sekolah juga, Mil dapat makanan gratis dari sekolah. Itu kalau misalkan kita satu keluarga itu penghasilannya di bawah 12.000 pound sterling, ada beberapa tunjangan dari pemerintah yang bisa diklaim gitu untuk membantu membiayai cost living in the UK gitu. Jadi biaya itu sangat berpengaruh sekali ketika krisis dan non-krisis. Kalau aku pribadi, di semasa krisis ini kita sangat-sangat meminimais sebisa mungkin untuk mengatasi kita nggak spend money buat hal-hal yang nggak penting. Karena aku dulu juga sebelum krisis memang nggak terlalu suka untuk spend money for something that's not important. Jadi aku tuh selalu spend money buat something reasonable. Jadi nggak buang-buang uang, apalagi hura-hura yang nggak penting begitu. Anyway, untuk bicara masalah cost of living itu memang sangat tidak nyaman sekali untuk bicarakan. Tapi ya, this is the truth of cost living in the UK. Jadi ini fakta, memang beginilah kehidupan kita di UK. Berapapun uang yang kita dapatkan, kembali lagi seberapa besar kita akan keluarkan. So, kita harus pintar-pintar untuk menggunakan uang tersebut supaya tidak nanti baliknya tidak ke kita lagi. I think that's enough yang bisa aku share. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian bisa mengambil poin penting dari video ini, and pasti aku share di video-video selanjutnya informasi apa aja yang bisa aku share tentang living in the UK. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lagi informasi apa aja yang kira-kira menurut kalian itu curious banget atau penasaran banget pengen tahu, so please don't hesitate to put the comment below. Di bawah ini silakan taruh di kolom komentar, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab pasti aku akan jawab, kalau enggak pasti aku usahakan akan jawab. Anyway, thank you so much for watching and take care yourself. Jangan lupa selalu bersyukur, and we'll see you again soon.